Kali ini kita akan membuat proposal ya, proposal skripsi khususnya penelitian studi pustaka dan studi literatur. Apa saja sih yang harus kita buat nanti di dalam proposal skripsi studi literatur ini atau studi pustaka ini? Di dalamnya ini nanti ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori atau bisa dikatakan telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, jadwal penelitian, dan juga daftar pustaka. Misalnya di kampus Anda tidak sama seperti ini, ikuti saja dari pihak kampus Anda, karena di sana terdapat buku panduannya. Tapi sebagian besar ini sama seperti penelitian-penelitian yang lain. Di dalam studi pustaka ini, dalam membuat proposal skripsi studi pustaka ini sama seperti yang lain. Kita mulai satu persatu cara pembuatan proposal skripsi ini ya. Kita mulai dari nih, latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini kita buatnya seperti apa? Nah, di sini kita membuatnya model piramida mengerucut ya. Jadi dari umum ke khusus. Nah, dari umum dulu. Pertama kita berikan di pembuatan latar belakang masalah di sini. Ini alasan rasional Anda meneliti. Jadi alasan rasional Anda meneliti itu apa? Dan secara umum seperti apa? Khususnya dalam penelitian studi pustaka ya. Anda mau meneliti itu apa, mengapa gitu. Alasannya jelaskan di situ. Nah, kalau perlu sangkut pautkan juga teori-teorinya. Dan juga selanjutnya ini jelaskan kondisi ideal secara teori. Teori real yang ada di umum tentang pembahasan Anda. Pembahasan Anda misalnya tentang Anda mereview buku ya. Mereview buku atau mereview jurnal-jurnal. Nah, di situ Anda meneliti misalnya tentang manajemen misalnya, atau enggak tentang pendidikan. Nah, ini secara umum dulu. Secara umum pendapat yang lain-lain itu seperti apa. Nah, selanjutnya Anda jelaskan ini kondisi aktual atau pustaka literatur yang menurut buku yang literatur yang paling Anda tonjolkan misalnya, yang Anda teliti seperti ini. Nah, di situ tunjukkan di situ. Tuliskan di situ, dan kemudian yang lebih mengerucut lagi di sini Anda tuliskan data yang harus dikemukakan. Jadi di situ misalnya ada di dalam penelitian Anda studi pustaka Anda data terpenting yang perlu Anda kemukakan, ya kemukakan saja di situ. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Dan juga di sini jelaskan misalnya ada penelitian atau reviewer sebelumnya tentang skripsi, tentang studi literatur, misalnya jurnal-jurnal, bisa juga Anda cantumkan, tidak semuanya, hanya sebagian besar. Terus juga nanti yang paling mengerucut lagi kenapa alasan Anda ini meneliti mengambil judul itu, terutama studi pustaka itu ya, jelaskan di situ. Nah, ini membuat latar belakang masalah. Nah, Anda bisa mengikuti aturan ini atau enggak Anda bisa mengikuti aturan Anda sendiri, tapi saya memberikan kisi-kisi biar Anda mempunyai pandangan nanti dalam menulisan latar belakang proposal skripsi, terutama dalam penelitian studi pustaka ya. Dan kemudian yang selanjutnya kita membuat rumusan masalah, sama seperti yang lain. Pembuatan rumusan masalah di sini mengenai apa, misalnya bagaimana dan juga mengapa. Nah, di awal-awal kata di situ misalnya Anda ingin mereview jurnal pendidikan, misalnya Anda ingin mengetahui pendapat kurikulum 2013 efektif apa tidak. Jadi Anda ambil dari jurnal-jurnal penelitian yang hampir sama judulnya dengan Anda, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa Anda menggunakan bagaimana, kalau kata-kata di awalnya, atau enggak mengapa. Dan kemudian yang selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Pembuatan tujuan penelitian ini kita harus memilih antara tiga ini ya. Saya mempunyai tiga ini macam, misalnya Anda ingin eksploratif, verifikatif, atau development. Nah, misalnya Anda ingin menemukan, berarti menemukan sesuatu yang baru, berarti Anda eksploratif dalam tujuan penelitian Anda. Atau Anda ingin menguji penelitian, menguji sesuatu teori-teori yang terdapat di dalam buku yang Anda ingin tuju, misalnya seperti itu, berarti Anda verifikatif di tujuan Anda. Atau development,
Nah, di sini ini misalnya Anda ingin mengembangkan sesuatu dalam bidang yang sudah ada, misalnya di situ pilih ada antara tiga ini, antara satu-satunya. Anda memakai tiga tidak apa-apa kalau Anda kuat dalam penelitian ya. Biasanya dalam skripsi ini cukup memakai hanya satu saja. Nah, ini tujuan penelitian. Dan selanjutnya di dalam pembuatan manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini harus, nah ini manfaatnya secara teoritis ini apa? Misalnya manfaat secara teoritis ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum yang detail. Ingat, yang detail misalnya di kampus Anda bagian apa, misalnya seperti itu. Dan juga nanti manfaat praktis ini bagi siapa? Pertama bagi personalnya, misalnya peneliti sendiri manfaatnya bagi apa, atau enggak Anda yang misalnya yang Anda teliti bagi pendidik, atau enggak bagi anak. Nah, di situ manfaat secara praktis apa? Jadi intinya begini, ada manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis. Nah, ini tinggal Anda ungkapkan dengan narasi yang baik ya, terutama dalam penulisannya menggunakan EYD yang bagus. Nah, ini manfaat penelitian. Dan selanjutnya, khususnya studi pustaka, ini bisa juga ada landasan teori, atau bisa ada yang mengatakan lain di situ telaah pustaka. Nah, telaah pustaka ini ungkapkan teori-teori penting yang terkait dengan judul Anda. Nah, misalnya teori di situ Anda meneliti tentang buku pemikiran Kiai Abdurrahman Wahid, misalnya seperti itu. Nah, di situ ungkapkan pemikiran yang Anda tonjolkan di situ, misalnya tentang apa, pendidikan Islam, misalnya di situ tonjolkan, di situ cantumkan. Misalnya itu penelitian dalam satu buku. Kalau Anda meneliti dalam berbagai literatur yang banyak, misalnya seperti jurnal-jurnal, di situ bisa ungkapkan teori-teori yang penting di situ. Selanjutnya itu adalah membuat metode penelitian. Nah, ini adalah faktor terpenting dalam pembuatan proposal skripsi. Mengapa terpenting? Karena ini nanti jalannya pembuatan skripsi Anda di sini terletak pada metode penelitian ini. Karena penelitiannya Anda adalah penelitian studi literatur atau studi pustaka, maka jenis pendekatan penelitian ini adalah, misalnya Anda bisa juga memakai kuantitatif, tapi saya yang tekankan di sini adalah kualitatif. Bisa juga menggunakan kuantitatif, misalnya Anda reviewer literatur jurnal-jurnal tentang misalnya tentang pendidikan, atau yang awal kalimatnya itu ada pengaruhnya, ada komparasinya, dan juga ada hubungan, misalnya hubungan itu bisa Anda review. Nah, itu bisa jadi kuantitatif. Yang penting di situ ada hitung-hitungannya kalau kuantitatif. Tapi saya tekankan dalam mereview maupun dalam membuat judul studi literatur ini atau studi pustaka ini pakai kualitatif. Terus jelaskan juga yang Anda lakukan dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian ini. Nah, misalnya dokumentasi. Nah, ini yang biasa memang harus dipakai dalam penelitian studi pustaka ini. Nah, ini mengkaji atau menginterpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tersebut bisa berupa catatan, terpublikasi, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel sejenisnya. Nah, ini Anda interpretasikan di situ ya. Dan selanjutnya di sini ada sumber data. Sumber data itu ada yang sekunder dan ada yang primer. Kalau sumber primernya itu adalah data pokok yang dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Misalnya Anda meneliti tentang buku. Nah, buku artikel yang menjadi objek dalam penelitian ya. Nah, ini tuliskan di sumber data primer. Dan juga Anda menuliskan sumber data sekunder di situ. Data sekundernya ini didapat dari data-data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok ya. Yaitu apa? Misalnya buku, artikel yang bisa menjadi tambahan dalam penelitian Anda. Nah, ini masukkan ke dalam data sekunder ya. Nah, yang selanjutnya dalam pembuatan ini metode penelitian, ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini identik kalau penelitian studi pustaka ini dengan editing, organizing, finding. Nah, di dalam editing, organizing, dan finding ini maksudnya apa? Ini nanti Anda dalam prosesnya jelaskan di sini. Misalnya editing, nanti misalnya kan Anda memilih-milih dengan diedit dan sebagainya, terus diorganisasikan atau dipetak-petak di situ, terus di pending langsung disaring lagi di situ.
Dan di situ juga Anda nanti dalam penulisan metode penelitian tuliskan juga ini untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi. Nah, ini jelaskan penelitian harus yakin bahwa dokumen atau naskah-naskah itu otentik. Nah, ini tuliskan untuk meyakinkan penelitian Anda tentang studi pustaka. Bisa Anda screenshot ini ya. Dan yang selanjutnya dalam metode penelitian ini Anda tuliskan di dalamnya ada analisis data. Analisis data nanti jelaskan penelitian Anda menggunakan analisis data yang mana, misalnya deduktif, induktif, atau interpretatif, komparatif, historis. Bisa Anda pilih opsi-opsi yang telah saya tunjukkan ini. Nah, ini terutama lebih dari satu ya, analisis data ini. Dan yang selanjutnya, ini dalam metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini pada penelitian studi pustakaan ini adalah Anda sendiri. Jadi Anda sebagai instrumen penelitian karena Anda yang meneliti. Nah, penelitian ini karena Anda yang melakukan, maka tulis saja di situ penelitiannya adalah human instrument, atau penelitian menjelaskan bahwa ia merupakan, ia ini yang meneliti, yang merencanakan, yang melaksanakan, yang mengumpulkan data, yang menganalisis, yang menafsirkan, dan akhirnya ini jadi pelopor ya. Pelopor hasil penelitiannya. Nah, ini peneliti studi pustaka itu dari orangnya sendiri. Yang selanjutnya dalam pembuatan proposal skripsi terutama studi pustaka ini ada sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan di sini ini terkait apa saja di dalamnya. Nanti di sini Anda menjelaskan ketika nanti Anda menulis skripsi itu di dalamnya itu ada apa aja. Nah, di situ misalnya ada yang bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang masalah dan sebagainya. Nah, ini narasikan dengan baik, dan juga nanti ada jenis dan pendekatan penelitian, dan juga ada sistematik pembahasan, ada kajian. Yang bab 2 ada kajian untuk masalah, ada sub bab 1. Nah, ini bedanya penelitian lapangan dengan penelitian studi pustaka ini seperti ini. Ketika dia menulis bab 2 dan bab 3, misalnya di situ kajian untuk masalah, ini bisa 2 bab menulis kajian untuk masalah, bisa juga 3 bab menunjukkan atau menuliskan kajian masalahnya. Jadi ada subbab 1, ada subbab 2, dan seterusnya. Dan selanjutnya ini ada penutup dan kesimpulan, saran-saran. Nah, di sini dalam penulisan sistematik pembahasan, di sini nanti tuliskan yang seperti di samping Anda ini, Anda narasikan dengan baik. Nah, yang selanjutnya di sini adalah jadwal penelitian. Apa yang harus ditulis dalam jadwal penelitian? Dalam jadwal penelitian ini, pertama Anda ungkapkan karena Anda meneliti dengan library research misalnya, dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan. Nah, dari misalnya Anda mereview dari penelitian sebelumnya. Nah, di sini jelaskan Anda nanti waktu Anda meneliti, misalnya dalam waktu sebulan itu jangan sekali. Jadi setiap hari, tapi dalam pengeditan, dalam membaca atau mereview dan sebagainya. Nah, ini jadwal penelitian. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ini adalah daftar pustaka. Ada juga yang menuliskan ini daftar rujukan sementara. Nah, di sini misalnya daftar pustaka, Anda tuliskan daftar pustaka yang Anda ambil, misalnya ada daftar pustaka tentang metode penelitiannya tadi, misalnya ada daftar pustaka tentang penjelasan-penjelasan tentang studi pustaka, dan juga tentang penelitian yang Anda tulis ini di dalam proposal yang nantinya akan menjadi skripsi ini, nanti tuliskan di situ, atau daftar rujukan sementara yang nanti Anda tuliskan di dalam proposal ataupun skripsi yang Anda lakukan nanti. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Kalau masih ada yang bingung, bisa Anda tanyakan di kolom komen, karena kita akan menjalin silaturahmi dengan cara kita berdiskusi di bawah. Terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Tetap subscribe agar bisa mengikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.